Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Muftiah Mutakin. Saya Rianti Nuraini. Perkenalkan, nama saya Yayu Rahayu Aprilia. Saya Anissa. Saya Rima Rustiani. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai sumber pembelajaran, yaitu berupa buku sumber ilmu pengetahuan alam pada jenjang SD kelas 3. Adapun beberapa aspek yang kami analisis, yang pertama yaitu kesesuaian sumber pembelajaran dengan SK, KD, dan KI. Kemudian yang kedua ada kesesuaian sumber pembelajaran atau materi dengan tema yang akan dibawakan. Kemudian ada sistematika dari sumber pembelajaran, uraian materi, penilaian proses dan hasil belajar. Kemudian ada pun aspek yang kami nilai yaitu dari aspek penyajian, aspek tampilan, serta aspek bahasa. Untuk penyaji pertama akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Saya Anissa dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penilaian dari buku yang materinya sudah saya baca. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi. Deskripsi pada buku, terdapat bagan di awal buku yang memberikan informasi tentang standar kompetensi yang harus dicapai siswa. Kualifikasinya baik, alasannya memberikan informasi standar kompetensi yang jelas dengan menuliskan muatan mata pelajaran. Selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi isi. Deskripsi pada buku, terdapat beberapa kompetensi inti yang memuat 3 aspek penilaian yang dicapai seorang siswa. Kualifikasinya baik, alasannya dalam buku ada beberapa soal atau pertanyaan, ada kinerja praktik dan penilaian, penilaian sikap yang sesuai dengan kompetensi isi. Selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Terdapat bagian di awal buku yang memberikan informasi tentang kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Kualifikasinya baik, alasannya selain pada bagian di awal, pada setiap subtema juga dituangkan kembali kompetensi dasar apa saja yang harus dicapai siswa. Contohnya, mengidentifikasi pokok-pokok informasi dari gambar mengenai keadaan cuaca. Selanjutnya, kesesuaian materi dengan tema. Deskripsinya, tema cuaca dengan berbagai informasi dan ilustrasi yang berkaitan dengan cuaca. Bernyanyi lagu dengan judul Hujan Rintik-Rintik. Kualifikasinya baik, alasannya materi yang dituangkan di buku sudah jelas dan baik, memudahkan siswa memahami bahasan yang disampaikan. Mungkin itu penilaian dengan kesesuaian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sistematika sumber pembelajaran. Di sini sudah terdapat tabel mengenai hasil analisis dari sistematika sumber pembelajaran. Aspek pertama yang dinilai dari sistematika sumber pembelajaran yaitu judul bab menunjukkan kompetensi dasar yang harus dicapai. Adapun judul bab dari materi yang kami analisis yaitu mengenai cuaca. Di sini kami memberikan kualifikasi kurang karena judul bab hanya berisi informasi mengenai materi atau tema yang akan disampaikan. Akan lebih baik lagi jika pada judul bab tersebut terdapat kata penjelas yang dapat menunjukkan bahwa harus ada kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab tersebut. Contohnya, dari judulnya cuaca menjadi mengenal cuaca di sekitar. Selanjutnya, aspek kedua yang dianalisis dari sistematika sumber pembelajaran yaitu mengenai urutan subtopik atau materi harus sesuai dengan sistematika keilmuan. Pada materi atau sumber pembelajaran yang kami analisis, terdapat 4 subtopik. Subtopik pertama yaitu mengenai keadaan cuaca, subtopik yang kedua mengenai perubahan cuaca, subtopik yang ketiga mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan subtopik yang terakhir yaitu mengenai perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Adapun kualifikasi yang kami berikan pada aspek ini yaitu baik,
karena urutan subtopik sudah sesuai dengan sistematika keilmuan, di mana penjelasan mengenai tema cuaca ini dijelaskan secara berurutan dari keadaan cuaca, kemudian perubahan cuaca, kemudian yang ketiga pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan terakhir itu mengenai perbedaan cuaca, iklim, dan musim, sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Aspek ketiga yang dianalisis dari sistematika sumber pembelajaran yaitu mengenai komponen penilaian sesuai tuntutan penilaian otentik. Pada sumber pembelajaran yang kami analisis, terdapat beberapa evaluasi pembelajaran yang berupa soal latihan ataupun tugas kelompok. Di sini kami memberikan kualifikasi baik karena pada buku ini sudah terdapat komponen yang memenuhi 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, seperti yang dapat dilihat pada halaman berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai uraian materi sumber pembelajaran. Di sini sudah terdapat tabel hasil analisis kelompok kami mengenai uraian materi sumber pembelajaran. Aspek pertama yang dianalisis dari uraian materi ini yaitu mengenai pendahuluan bab dapat memotivasi siswa untuk belajar. Pada pendahuluan bab dari sumber pembelajaran yang kami analisis, terdapat informasi berupa bagan, di mana bagan tersebut berisikan gambaran materi yang akan disampaikan. Di sini, kami memberikan kualifikasi cukup, karena menurut kami, bagi siswa SD, informasi berupa bagan saja dapat memotivasi atau meningkatkan ketertarikan mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Selain itu, informasi berupa bagan dapat mudah dipahami oleh siswa SD. Akan tetapi, akan lebih baik lagi apabila pendahuluan tersebut disajikan ke dalam bentuk teks cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana hal tersebut dapat meningkatkan minat baca siswa. Aspek kedua yang dianalisis dari uraian materi sumber pembelajaran yaitu mengenai cakupan materi pada setiap subtopik atau submateri memenuhi kebutuhan pencapaian kompetensi dasar. Pada sumber pembelajaran yang kami analisis, pada setiap subtopiknya terdapat beberapa cakupan materi atau muatan materi seperti matematika, seni budaya, PPKN, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya, di mana semua muatan materi tersebut saling terhubung satu sama lain karena masih di dalam tema yang sama. Kami mengkualifikasikan sumber pembelajaran ini baik, karena mengingat kurikulum yang diterapkan saat ini, cakupan materi yang terdapat pada setiap subtopik di dalam buku pembelajaran sudah memenuhi kebutuhan pencapaian kompetensi dasar, di mana melalui satu subtopik saja siswa dapat memahami beberapa muatan materi karena masih memiliki tema yang sama. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengasah kemampuan siswa baik dari segi pengetahuan juga keterampilan. Lalu, aspek terakhir yang dianalisis dalam uraian materi sumber pembelajaran yaitu mengenai kegiatan pada buku memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kami mengkualifikasikan kurang pada aspek ini karena informasi yang terdapat pada setiap kegiatan atau evaluasi pembelajaran pada buku ini terbilang cukup kurang untuk memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik, seperti yang terdapat di dalam keterampilan kinerja praktik mengenai bermain peran dengan tema cuaca. Informasi yang di sana kurang tepat jika digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik karena lebih berfokus kepada kerjasama kelompok dalam bentuk eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pendekatan di dalam pembelajaran pada buku ini lebih ditekankan kepada pendekatan kontekstual. Saya Yayu Rahayu Aprilia akan membahas tentang penilaian proses dan hasil belajar dari buku yang saya analisis. Yang pertama ada penilaian pengetahuan dengan kualifikasi baik karena terdapat soal dan pertanyaan agar siswa menyebutkan keberagaman yang ada di sekitar, menyebutkan kata-kata yang disertai makna kata yang berkaitan dengan cuaca, serta mengidentifikasi pokok-pokok informasi dari gambar mengenai keadaan cuaca. Yang kedua ada penilaian sikap, di mana dengan kualifikasi baik, sikap yang dikembangkan dalam penilaian kerja praktik, bermain peran, dan bernyanyi dengan tema cuaca, yaitu untuk melatih percaya diri siswa.
Yang selanjutnya yaitu ada penilaian keterampilan dengan kualifikasi baik, yaitu dengan adanya penilaian kinerja praktik dengan bermain peran dengan tema keadaan cuaca dan bernyanyi dengan menggunakan alat musik. Yang selanjutnya yaitu penilaian dari tugas dengan kualifikasi baik karena ada beberapa tugas yang berupa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir ada interaksi antara orang tua dan guru dengan kualifikasi kurang karena tidak ada kolom tanda tangan atau komentar orang tua. Deskripsi pada buku itu ada tertulis diisi hanya oleh guru. Saya akan mempresentasikan mengenai aspek bahasa. Untuk indikator pertama yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Untuk kualifikasinya baik, alasannya karena dalam materi dan pembelajaran dan bahasa yang digunakan dalam buku tersebut dapat dipahami peserta didik. Tindak lanjutnya perlu ditambahkan lebih banyak aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Indikator yang kedua, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Kualifikasinya juga baik karena semua kata-kata yang digunakan dalam buku tersebut adalah kata-kata baku. Yang ketiga yaitu indikator ketepatan ejaan. Kualifikasinya baik, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan pemisah kata sudah sesuai dengan ketentuan tata bahasa. Untuk tindak lanjutnya perlu perubahan dalam menjelaskan ejaan yang benar dalam mengucapkan kalimat tersebut. Indikator yang keempat yaitu kebakuan kata. Untuk kualifikasinya baik karena semua kata yang digunakan adalah kata-kata baku yang sesuai dengan tata bahasa ejaan yang disempurnakan. Saya Rianti Nuraini akan mempresentasikan aspek penyajian tentang teknik penyajian. Yang pertama, konsistensi sistematika penyajian. Kualifikasinya baik, alasannya karena penyajian materi yang terdapat dalam bab tersebut mengenai cuaca dapat memberikan informasi dengan baik kepada siswa yang akan menerimanya. Tindak lanjutnya, untuk penyajian materi bukan hanya berbentuk bacaan saja, lebih baik disertakan gambar agar mudah untuk dimengerti oleh anak. Yang kedua, keruntutan konsep. Kualifikasinya baik, alasannya penyajian konsep yang disajikan secara runtun mulai dari yang sederhana kepada yang kompleks, seperti pada materi awal yang menyebutkan beberapa macam cuaca hingga menjelaskan perbedaan antara cuaca panas dan cuaca yang dingin. Tindak lanjutnya, akan lebih baik jika dalam materi juga tercantum bagaimana cara kita melindungi diri dari cuaca panas ataupun cuaca dingin. Yang ketiga, keseimbangan antar bab atau subtema. Kualifikasinya baik, alasannya materi yang tercantum akurat untuk diposisikan di bagian pertama karena sebelum mengenali perubahan cuaca, anak-anak terlebih dahulu mengenali macam-macam cuaca itu ada apa saja. Tindak lanjutnya, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mereka menyikapi cuaca panas ataupun cuaca yang dingin. Selanjutnya tentang kelengkapan penyajian. Yang pertama, bagian pendahuluan. Kualifikasinya kurang, alasannya karena informasi atau materi disampaikan melalui buku tematik, jadi harus diamati lebih dalam supaya mendapat informasi yang lebih jelas. Tindak lanjutnya, lebih baik gambar disertai penjelasan langsung agar mudah dimengerti. Yang kedua, bagian inti. Kualifikasinya baik, alasannya materi yang disampaikan baik dan dapat mengetahui perbedaan cuaca di Indonesia seperti apa. Tindak lanjutnya, ketika menyampaikan materi, bisa mengambil contoh perbedaan cuaca dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dimengerti. Selanjutnya, yang terakhir, bagian penutup. Kualifikasinya baik, alasannya penyusun, editor, dan penerbit dicantumkan dan bukunya juga dilindungi oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu aspek tampilan, di mana ukuran buku, jenis huruf, dan ukuran huruf dengan kualifikasi baik, yaitu dengan ukuran buku 21,5 x 25,5 cm yang mudah dimasukkan ke dalam tas siswa. Ukuran huruf dan jenis huruf yang dipakai juga sudah jelas dan dapat dibaca dengan baik, dengan judul dan subjudul yang dibuat tebal. Hanya saja ada penambahan untuk ukuran spasi agar tidak terlalu rapat.
Yang selanjutnya yaitu penilaian tentang penggunaan literasi. Sampul buku dirasa kualifikasinya itu cukup karena memberikan sampul buku yang cukup menarik dengan warna dan jenis huruf yang jelas, dengan tampilan gambar yang sesuai dengan tema yaitu cuaca, dan menampilkan salah satu permainan anak-anak yang paling disukai. Terima kasih. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.